Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Alhamdulillah. pagi. Jadi walaupun malam, pagi, siang itu tetap semangat pagi. Iya. Nah, bersama saya nih ada seorang caleg muda karena Wes. ini eranya politik ya. Jadi tahun politik ada caleg muda namanya siapa? Ahadin. Ahadin Sibarani. Iya. Oh, Ahadin. Iya, Apa Ahadin kabar ini Kak? Sehat? alhamdulillah sehat. Ahadin Alhamdulillah apa ya. kabar, Din? Alhamdulillah Kak, luar biasa. Allah Akbar. Oke, jadi benar ya, berarti Hadin sebagai calon legislatif lah ini ya. Insya Allah akan bertarung di pemilu 2024 di daerah pemilihan Tanjung Balai, Asahan. Sekaligus ini ya, promosi ya Kak ya, boleh ya. Boleh lah. Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Siantar, Simalungun, Binjai, Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat. 10 kabupaten kota. 10 kabupaten kota. Iya. Luar biasa ya, Din. Di Sumatera Utara 3, Sumut 3. Di Gitu. Sumut 3. Oke. Dan Hadin ini kalau dari penampakannya lebih muda dari saya, Din. saya kelahiran 92 Kak. Oh. Wajah memang tua. Wajah Karena tua. dulu bergulat di aktivis sejak SMP kan, kita di pelajar Islam Indonesia, sama bareng kita Kak. Oh iya, Satu organisasi satu ya. organisasi PII, Pelajar Islam PII. Indonesia ya, dari ibu organisasi yang sama ya. Betul Kak. Oke, Din, di usia muda 21 tahun ya, Din. 31 tahun. 31, betul. 31 tahun gitu ya, menjadi caleg untuk level RI. DPR RI. Wah, Pusat. luar biasa tuh ya. Iya, insya Allah. Pusat. Apa yang mendorong Ahadin punya tekad untuk mendaftarkan diri sebagai caleg? Ya, sebagai orang kampung, tinggal di desa ya, asli dari Tanjung Balai, yang jauh dari ibu kota Sumatera Utara, merantau, terus kemudian bekerja di Jakarta dulu sejak tahun 2014 ya Kak. Saya bekerja di Jakarta, saya ingin memajukan daerah saya, kampung saya. Dengan apa caranya? Dengan saya maju menjadi perwakilan rakyat untuk dapil saya sana Kak, tanah kelahiran gitu. Oke. Sebelumnya belum pernah nyalek? Belum pernah, baru kali ini, dan baru ini masuk politik gitu. Dan baru kali ini masuk politik. Biasanya saya kan dulu sebagai karyawan lah, biasa Kak, karyawan. Bapak masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 gitu kan. Terus di Jakarta juga begitu, selama hampir lebih 5 tahun saya di Jakarta sebagai karyawan Kak. Kemudian memberanikan diri jadi pengusaha, dan sekarang memberanikan diri terjun ke dunia politik. Seperti itu. Oke, tentunya tidak hanya modal berani ya pastinya. Betul, jadi Kak. apalah yang mendukung hal-hal baik yang Adin punya sehingga Adin yakin bahwa sekarang saatnya yang tepat gitu untuk nyalek. Ya, jadi insya Allah berkat doa dari keluarga dan juga dari istri tercinta nih Kak. Oke. Ya, berkat dorongan beliau, kita beranikan diri untuk maju ke DPR RI, dan juga mentor kita kebetulan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Mas Nasrullah. Jadi itulah yang mendorong saya untuk kenapa nggak langsung ke pusat. Tadinya kita berpikir untuk kota aja gitu, DPRD kota, ya skupnya kecil lah. Dan kita ingin berbuat lebih banyak itu bukan hanya di kota kita, tapi untuk bangsa dan negara ini kalau bisa gitu Kak. Oke, jadi tapi tentunya kan pasti prosesnya nggak mudah ya. Banyak orang juga yang daftar kemudian nggak berhasil. Betul ya? Kak. Jadi ini Ahadin posisinya sudah berhasil dan dapat nomor urut. Sudah, alhamdulillah kita sudah diumumkan oleh KPU daftar calon tetap DCT, dan mendapat nomor urut 8 dari Partai Amanat Nasional, PAN gitu. Oh, okay. Nomor 12 nomor partainya, dan nomor 8 nomor urut kita. Kertas suara warna kuning. Gitu. Oke, Din. Jadi Ahadin apalah program kerjanya, Din? Nah, kebetulan nomor urut 8 saya ada 8 visi misi program yang akan kita jalankan Kak. Yang pertama itu problematika stunting. Nah, di kota saya itu stunting itu sangat tinggi Kak. Jadi setiap bayi yang lahir itu 90% udah dipastikan dia akan stunting. Kenapa? Yang pertama kekurangan gizi. Karena pada masa kehamilan, kemudian di lingkungan, ya kita maklum lah ya, di Tanjung Balai itu saya bilang pernah itu ditetapkan sebagai kota kumuh.
gitu. Jadi pengaruh lingkungan juga berpengaruh terhadap stunting ini, pertumbuhan perkembangan bayi. Jadi bayi kerdil lah Kak gitu. Itu yang pertama Kak. Yang kedua terkait dengan UMKM. Saya setelah tidak bekerja lagi di Jakarta, saya buat beberapa UMKM atau usaha kecil lah Kak. Pertama saya jual kelapa dulu Kak. Jual kelapa, kemudian kita olah kelapa itu yang tadinya harga Rp5.000, kita ambil dari petani atau dari pengepul ya 5.000. Kita buat, jadi kita jual harganya jadi 25.000 dengan cara kita kupas cantik Kak. Jadi desainnya kayak kafe gitu kan. Kakak udah pernah ya tes pudingnya juga ya waktu ke Medan ya. Nah itu yang kedua, kita harus buat UMKM ini naik kelas. Nah yang ketiga, problematika nelayan. Nelayan ya di kampung saya itu Tanjung Balai, nelayan itu kesusahan mencari solar atau bahan bakar. Dia untuk ke laut ya kan, itu susah banget. Jadi kita menekankan bahwa solar subsidi itu ke nelayan harus ada. Walaupun sekarang di eranya pemerintahan sekarang itu sudah mulai memperbaiki ya. Nah yang keempat mengenai pertanian, adanya pupuk subsidi. Kebetulan memang di kampung kita Tanjung Balai Asahan Batubara ya Kak, banyak petani-petani beras ya, padi ya, sawah. Mereka itu kekurangan pupuk gitu. Jadi itu program kita. Yang kelima banyak nih Kak, ada 8 tadi kan. Yang kelima. Terus yang kelima adanya apa namanya, kita akomodir pemuda dan pelajar ini. Kebetulan saya lahirnya dari rahim organisasi pelajar. Jadi pelajar dan pemuda ini harus kita berdayakan. Misalkan ya mereka ikut pertukaran pelajar ke luar negeri kan gitu kan, macam-macam. Nah yang keenam mengenai infrastruktur, jalan, jembatan. Nah ini kan ada dana aspirasi namanya kalau di DPR RI. Kalau DPRD kota mungkin dana aspirasinya sedikit ya Kak. Kalau di RI itu miliaran yang bisa kita bawa dari pusat ke daerah, gitu Kak. Dan yang berapa tadi ya? 6 ya. 6 kita fokuskan kepada guru-guru dan honorer. Nah kebetulan memang keluarga kita juga banyak guru, mertua saya juga dulu guru kan, walaupun sekarang udah pensiun kan. Beliau itu dari honorer, diangkat waktu pada zaman SBY tahun 2004, diangkat jadi PNS. Jadi kira-kira apa kalau untuk guru dan honorer? Nah ini kita akan perjuangkan Kak. Jadi yang sekarang ini kan P3K namanya, perjanjian pegawai kontrak itu kan. Ya walaupun sama gajinya dengan ASN atau PNS. Ya disebut juga ASN mereka. Tetapi kan tidak ada pensiunannya Kak. Nah kita kembalikan lagi, kita harus P3K dihapuskan dan kembali lagi ke ASN gitu. Itu yang harus kita tekankan. Yang ketujuh? Ketujuh itu, nah mengenai adanya sebuah apa namanya perubahan di kota kita itu melalui kawasan permukiman. Kawasan permukiman misalnya di Tanjung Balai itu kita buat klaster-klasternya. Oh ini klaster nelayan, klaster perdagangan gitu, klaster saya pengen itu buat di kota saya itu ada klaster IT-nya gitu Kak. Ada penataan permukiman lah di sana gitu. Bukan hanya di Tanjung Balai sebenarnya, di Binjai juga mau kita buat begitu, di Langkat juga begitu gitu. Nah, ketujuh tadi Kak ya. Nah, sekarang terakhir yang kedelapan. Yang kedelapan itu adalah tentang bagaimana produk-produk daerah ini bisa diekspor. Nah, di Asahan itu kebetulan kita juga sedang merancang Kak buat pabrik sabut kelapa. Nah, sabut kelapa itu sangat diminati di mancanegara Kak, termasuk di Eropa. Ada yang dibuat sofa, ada dibuat jok mobil, BMW gitu-gitu Kak. Nah, itu kita dorong untuk supaya ekspor gitu Kak. Oke, menarik sekali ya. Jadi kalau kita panjang simak tadi berarti Ahadin ini menurut saya sangat komprehensif untuk menilai sebuah program ya. Baik tataran pendidikan, ekonomi, kemudian perdagangan gitu ya, kesehatan. Jadi hampir semua ya, termasuk sasaran mulai dari level usia pemuda begitu, orang tua dan dewasa. Jadi
Ahadin bisa dipertimbangkan buat semua yang melihat tontonan ini yang berada di dapilnya Ahadin yang ada tadi itu untuk bisa memilih Ahadin karena Ahadin saya pikir cukup representatif mewakili semua program kerja yang ada dan dia adalah seorang pemuda gitu ya. Siap. Yang saya salut 31 tahun mungkin gak banyak orang untuk berpikir tentang bangsa dan negara, masih berpikir untuk dirinya sendiri, tapi Ahadin melakukan itu. Sukses terus buat Ahadin. Iya, terima kasih Kak Farida sudah mendengarkan curhatan kita ini. Semoga bisa terpilih dan aman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.